Kupu-kupu kecil, kau lucu sekali. Apa ini? Kau siapa? Tidak. Wah, kau cantik sekali. Kisah Putri Kupu-Kupu. Diceritakan ada dua orang kakek nenek bernama kakek Bilal dan nenek Asri. Mereka adalah tukang kebun di sebuah kerajaan. Mereka tinggal di sekitar taman bunga yang luas yang ada di belakang istana kerajaan. Setiap hari mereka harus merawat bunga-bunga dan merangkainya ketika ada acara di kerajaan. Bunga-bunga yang kau rangkai sangat indah, Nek. Bunga ini juga masih segar. Kau sangat ahli sekali. Meskipun kau sudah tua, kau tetap berbakat. Terima kasih yang mulia. Suatu pagi di taman bunga kakek Bilal dan nenek Asri, ada 3 kupu-kupu dengan warna yang berbeda. Mereka memiliki warna yang cerah dan indah. Kakak lihat, aku dapat embun pagi yang indah. 3 kupu-kupu kecil itu terbang dari satu bunga ke bunga lain, dan mereka tampak menikmatinya. Kakek dan nenek merawat bunga-bunganya dengan baik. Lihat saja, ada berbagai warna bunga di sini. Benar, Kak. Di sini terasa sejuk sekali. Rasanya aku tidak ingin pergi dari sini. Hei sayang, kau ada di mana? Ayo kita siram bunganya selagi udaranya masih sejuk. Jika tidak segera disiram, bisa-bisa bunganya kering terkena sinar matahari. Iya, aku mengerti. Ya sudah, aku siap-siap dulu. Jangan teriak-teriak seperti itu, nanti warga terganggu. Oh, kau di situ rupanya. Aku kira kau di mana. Saudaraku, seseorang akan datang ke sini. Hati-hati, jangan sampai mereka melihat kita. Ayo, ubahlah wujud kalian. Ketiga putri kupu-kupu itu berubah menjadi kupu-kupu kecil. Baik, Kak. Sayang, lihatlah kupu-kupu kecil yang indah ini. Berhati-hatilah saat menyiram bunganya ya. Jangan sampai mengenai kupu-kupu itu. Iya sayang. Pasangan tersebut menyiram bunganya untuk diselesaikan di pagi itu. Adik, berhati-hatilah. Hampir saja aku kena. Dara di mana? Aku juga tidak tahu. Ayo, kita cari dia. Kupu-kupu paling muda terpesona dengan keindahan bunga itu. Ayo kembali. Sehingga dia tidak bisa mendengar seruan kakak-kakaknya. Adik Dara, kita harus segera kembali. Pada saat itu, air yang disiramkan si kakek tepat mengenai kupu-kupu emas. Wanginya enak sekali. Ya ampun, apa ini? Sayap kupu-kupu itu patah hingga dia terbaring di samping kuncup bunga. Aduh, kakek itu tidak melihatku saat menyiram sampai aku basah kuyup begini. Kedua kupu-kupu lainnya dengan cepat terbang menjauh. Tidak, sayapku. Kakak. Kenapa aku tidak bisa terbang? Kakak, kalian semua pergi kemana? Kak Vina, Kakak Fani. Dasar orang tua, sudah kubilang hati-hati. Coba lihat, sayapnya patah dan tidak bisa terbang. Kasihan sekali kupu-kupu kecil ini. Ya sudah, ayo sementara kau bisa tinggal di rumahku. Salah lagi. Bagaimana mungkin aku melihatnya? Ukurannya kecil begitu. Nenek merasa kasihan kepada kupu-kupu kecil itu. Dia langsung mengambil kupu-kupu itu dan meletakkannya di atas meja yang ada di rumahnya dengan harapan dia bisa pulih kembali. Kau boleh tinggal dulu di sini ya. Aku harus memetik bunga dulu untuk keperluan kerajaan. Sementara itu, 2 kupu-kupu lainnya terbang semakin jauh dari taman. Lalu mereka merubah wujudnya menjadi putri kupu-kupu. Fani, di mana Dara? Apa yang sudah kita lakukan? Sayapnya patah dan dia tidak bisa terbang. Ya ampun, kalau begitu, ayo cepat beritahu ayah. Setelah itu, kedua putri itu pun terbang ke kayangan. Kalian dari mana anak-anak? Semua baik-baik saja kan? Kenapa kalian terlihat panik seperti itu? Vina, Fani? Lalu mana Dara? Kenapa hanya kalian berdua yang kembali? Lalu kedua putri itu pun menceritakan apa yang sudah terjadi kepada ibunya. Ketiga putri tersebut adalah putri dari Dewa Indrajaya, di mana mereka sedang menyamar menjadi kupu-kupu untuk keluar dan bermain di bumi bagian tengah.
Tapi sekarang sayap dari putri bungsu sudah patah dan dia tidak bisa merubah dirinya ke wujud asli untuk pulang ke kayangan. Kedua kakaknya meminta kepada sang ayah untuk membawa kembali adik bungsunya itu. Tetapi Dewa Indrajaya berkata, Aku tidak bisa membantu kalian atau Dara. Putri bungsu kita masih punya karma terhadap orang-orang di bumi bagian tengah. Maka dia akan berwujud kupu-kupu di siang hari dan menjadi manusia di malam hari. Kecuali jika dia sudah bebas dari karma di masa lalu. Barulah dia bisa kembali ke sini. karma di masa lalu? Apakah tidak ada cara lain untuk menolongnya? Tidak ada. Ini adalah karma yang ditakdirkan untuknya. Kita tidak berhak untuk mengubah takdir itu. Aku kasihan padanya, Bu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, Nak. Aku hanya bisa menunggu hingga Dara terbebas dari karmanya di tahun ke-100. Setelah itu, baru kita bisa hidup bersama lagi. Di sebuah keluarga kerajaan di kota Dumai, hidup seorang pangeran bernama Arfan. Dia adalah pewaris tahta kerajaan. Raja telah memerintahkan ajudannya untuk membawa potret para putri dari berbagai kerajaan, supaya sang pangeran memilih dan menjadikan salah satunya sebagai ratu. Bagaimana, Nak? Apakah di antara putri-putri ini ada yang menarik perhatianmu? Tidak ada, Ayah. Semua putri ini cantik luar biasa. Tapi sepertinya tidak ada satupun yang cocok denganku ya. Dia melihat terus potret para putri itu, namun sama sekali tidak ada yang menarik perhatiannya. Ada apa kau datang sepagi ini, Nak? Ayah, aku ingin meminta sesuatu yang penting padamu. Memangnya seberapa penting? Beritahu aku. Ayah, aku ingin keluar dan mencari sendiri wanita yang ditakdirkan untukku. Hah? Permintaan tersebut menimbulkan kekhawatiran besar bagi orang tuanya. Apa yang harus kita lakukan? Sudah waktunya dia menikah dan naik tahta. Sedangkan putra kita Arfan masih belum memilih putri yang cocok untuk dijadikan ratunya. Membuatku bingung sekali. Kita tidak punya pilihan. Kita harus mengizinkannya keluar dan menemukan belahan jiwanya sendiri. Di sisi lain, di kediaman kakek Bilal dan Nenek Asri hendak membawa kupu-kupu itu untuk diperiksa. Tapi ketika hendak akan membawanya, kupu-kupu itu bisa terbang kembali. Dia terbang lalu hinggap di tangan Nenek Asri. Jangan khawatir padaku, Nek. Aku sudah pulih. Tapi aku ingin tetap tinggal di sini. Karena ada banyak bunga di sini dan aku menyukainya. Sayang. Cepat kemari. Cepat. Kupu-kupu ini bisa bicara, sayang. Ada apa? Kau teriak-teriak seperti melihat hantu saja. Nenek, jangan takut padaku, Nek. Aku hanya seekor kupu-kupu kecil dan aku tidak akan menyakitimu. Nah, dengar itu, sayang. Kau mendengarnya? Apa mungkin aku sudah mulai pikun? Iya, aku mendengarnya dengan jelas. Apa di sini ada hantu? Mana ada hantu secantik aku? Tolong izinkan aku tinggal bersama kalian. Aku janji tidak akan merepotkan kalian. Pasangan tersebut terkejut saat melihat kupu-kupu itu bisa berbicara. Namun mereka juga merasa bahagia. Alasannya karena mereka juga tidak mempunyai anak, sedangkan mereka sudah tua. Ini sangat bagus. Dengan begini ada orang yang selalu bisa aku ajak bicara. Kau benar, sayang. Di sisi lain, pada hari itu Pangeran Arfan menunggangi kudanya lalu meninggalkan istana dengan tujuan agar dia menemukan wanita yang dia cintai. Sang pangeran pun tiba di taman kakek Bilal dan Nenek Asri. Sudah lama sekali aku tidak ke sini. Sungguh menyegarkan di sini. Mereka sangat pandai merawat tamannya. Bunga-bunga juga bermekaran. Di saat yang sama, kupu-kupu emas hendak duduk di atas salah satu bunga. Karena dia melihat wajah asing memasuki taman, dia pun berteriak. Siapa dia? Hei anak muda. Kau mau mencuri bungaku ya? Suara siapa itu? Dari mana datangnya suara itu? Aku hanya mendengar suaranya. Hei, siapa itu? Tunjukkan dirimu. Ini aku di sini. Anak muda,
buka matamu lebar-lebar dan lihat ke bawah sini. Di mana? Aku tidak bisa melihatmu. Di sini, itu suaraku. Pangeran Arfan sangat terkejut melihat hal ini. Kupu-kupu kecil, bagaimana bisa kau berbicara bahasa manusia? Wow, luar biasa. Sudah sejak lama aku berbicara bahasa manusia. Aku rasa tidak ada yang aneh. Tapi kenapa kau malah datang ke sini dan ingin mencuri bungaku? Kakek dan nenekku bekerja keras untuk merawatnya. Hah? Bungamu? Iya, itu milikku. Selama berhari-hari aku berjaga di taman ini. Wajah asing sepertimu tidak boleh menyentuh bunga kakek dan nenekku. Kupu-kupu kecil, kau lucu sekali. Hampir semua bunga yang ada di sini adalah milikku. Bahkan kau pun juga bisa jadi milikku. Pangeran Arfan merasa sangat tertarik dengan kupu-kupu kecil itu. Dia meminta izin kepada kakek dan nenek itu untuk memelihara kupu-kupu tersebut di istana. Yang mulia, kami tidak berhak menolaknya. Jika Anda menginginkannya, Anda berhak membawa dan merawatnya, Yang Mulia. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik. Sementara di kerajaan Dumai, aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus mencari cara untuk kabur dan kembali ke rumah kakek dan nenek. Hei, kau mau pergi kemana? Ayo cepat kembali. Aku bilang jangan kemana-mana. Aku tidak bermaksud begitu, sekali. Yang Mulia. Kau mau kabur ya? Segera kembali ke kotakmu. Aku kesal sekali ditangkap olehnya. Waktu malam semakin dekat. Pangeran membawa kupu-kupu itu dan menempatkan dia di sebelahnya. Mereka membicarakan beberapa topik hingga tertidur. Oh, gawat. Sudah hampir tengah malam. Aku akan berubah jadi manusia dan pangeran pasti mengetahui tentang ini. Sang pangeran tertidur lelap melihat kesempatan bagus ini. Dia mencari celah untuk kabur. Pada saat itu tiba-tiba... Hah? Apa ini? Oh, siapa kau? Kupu-kupu kecil itu berubah menjadi bidadari yang cantik. Hal ini membuat sang pangeran jatuh hati padanya. Wow, kau cantik sekali. Siapa kau sebenarnya? Kenapa begitu menakjubkan? Yang mulia, kenapa kau menatapku seperti itu? Itu, kau siapa? Kenapa ada di kamarku? Aku sangat ingin tahu, apakah kau manusia atau bidadari? Bagaimana bisa kau berubah seperti itu? Tolong beritahu aku. Putri Dara menceritakan semuanya kepada Pangeran Arfan, termasuk tentang bagaimana dia berakhir seperti ini. Jadi begitu. Tidak apa-apa. Aku tidak akan menghukummu karena kau tidak menceritakannya sejak awal. Setelah mengetahui bahwa dia adalah putri bungsu dari kayangan yang ditakdirkan berubah menjadi kupu-kupu di siang hari dan menjadi manusia di malam hari, sang pangeran pun meminta sang putri untuk menikah dengannya. Aku punya permintaan untukmu. Permintaan apa, Yang Mulia? Aku ingin kau menjadi ratuku. Bagaimana menurutmu? Karena dia pun tertarik dengan sang pangeran, dia pun menerimanya. Pada saat itu, sedang terjadi kekeringan di kerajaan Dumai. Ya Tuhan, kenapa krisis terjadi di sini? Hasil panen jadi tidak bagus. Aku mengerti, ini sangat sulit. Hasil tanamanku juga tidak ada yang bagus. Jika ini terus berlanjut, orang-orang bisa mati. Danau-danau juga akan mengering dan semua ikan pun akan mati. Kita tidak punya solusi lagi. Kita hanya bisa meminta bantuan pada keluarga kerajaan. Benar. Karena banyak keluhan dari para penduduk, para menteri pun memberitahukan bencana ini kepada raja agar segera mencari solusinya. Sementara itu, Pangeran Arfan meminta izin kepada orang tuanya untuk menikahi putri kupu-kupu itu. Ayah, ibu,
Aku sudah menemukan wanita yang ingin aku nikahi. Hah? Apa itu benar, Nak? Putri dari kerajaan mana? Luar biasa. Betapa hebatnya dia hingga bisa menarik perhatianmu seperti ini. Baik. Dara, keluarlah. Tunjukkan dirimu pada orang tuaku. Sang pangeran memperlihatkan kupu-kupu kecil itu kepada orang tuanya. Dialah wanita yang ingin aku nikahi, ayah, ibu. Raja dan ratu sangat kebingungan. Mereka tampak tidak senang karena sang pangeran ternyata ingin menikahi kupu-kupu. Ya Tuhan, Nak. Kalau begini aku bisa kena serangan jantung. Tidak mungkin, Nak. Ada begitu banyak wanita di seluruh kerajaan. Tetapi kenapa kau malah memilih kupu-kupu kecil ini? Tetapi dialah wanita yang aku cintai, ibu, ayah. Baiklah, kita tidak punya pilihan lain. Ayah, ibu, ini saya. Putri kupu-kupu itu lekas memberitahu asal-usulnya kepada raja dan ratu. Ketika melihat kupu-kupu kecil itu dapat berbicara, mereka pun sangat terkejut. Hah? Apa ini? Bagaimana bisa kupu-kupu itu berbicara bahasa manusia? Sayang, apa kau mendengarnya juga? Apa ada yang salah dengan telingaku? Anda tidak salah, Yang Mulia. Saya benar-benar bisa berbicara. Dia pasti iblis yang sedang menyamar dan merayu anakku. Raja mengira dia adalah iblis yang menyamar dan ingin merayu pangeran. Oleh karena itu, dia pun menguji sang putri. Baik. Jika kau benar-benar seorang putri dari kayangan, kau harus melakukan ritual turun hujan untuk membantu penduduk di kerajaan ini. Jika kau berhasil melakukannya, aku akan merestui kau untuk menikah dengan anakku. Baik, Yang Mulia, saya menerima tawaran Anda. Pada malam hari, sang putri berdoa kepada orang tuanya di kayangan. Oh ayah dan ibu, penduduk di bumi bagian tengah sedang mengalami krisis kekeringan. Tolong, turunkanlah hujan itu untuk mengakhiri penderitaan semua orang. Tolong kabulkan permintaanku. Dini hari, tiba-tiba hujan mulai turun di seluruh kerajaan Dumai. Semua orang sangat gembira. Hujan, akhirnya turun hujan. Tanaman kita akan tumbuh subur lagi. Oh, benar? Yeay! Wah, kita tidak akan menderita lagi sekarang. Hujannya pun begitu deras. Ya, akhirnya hujan turun. Yeah. Akhirnya, raja senang dengan putri kupu-kupu itu. Luar biasa. Ini luar biasa. Kerja yang bagus, Tuan Putri. Kerajaan kita akan makmur kembali dan penduduk juga tidak akan menderita lagi. Kehebatanmu sungguh luar biasa, Tuan Putri. Raja pun menikahkan Pangeran Arfan dengan putri kupu-kupu, Dara. Dan dia mewariskan harta dan tahtanya kepada mereka. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia bersama hingga usia mereka yang ke-100. Usia di mana Putri Dara terbebas dari karmanya terhadap bumi bagian tengah dan dia dapat kembali ke kayangan.